Hai guys, saya Sadrak. Video ini saya buat untuk Anda yang baru menjalankan bisnis MLM, tapi belum yakin benar apakah bisnis ini bisnis yang bagus, bisnis yang cocok buat Anda. Anda juga belum benar-benar yakin tahu tentang kelebihan dari bisnis MLM. Atau bagi Anda yang sedang mempelajari bisnis MLM, Anda belum bergabung di perusahaan manapun, tapi Anda lagi cari, banyak ya sekarang yang jalankan bisnis MLM, tapi apa sih kehebatan dari bisnis MLM? Nah, Anda mencari-cari informasi. Nah, Anda datang di video yang tepat, karena di video ini saya akan cerita tentang 7 keunggulan bisnis MLM. Mari kita mulai. Yang pertama, MLM itu modalnya kecil, biaya operasionalnya kecil, dan juga pasti resikonya kecil. Memulai bisnis MLM, Anda hanya butuh belanja produk yang Anda perlukan. Ya, ada yang punya biaya pendaftarannya jadi member cuman paling sekitar 100-200 ribu doang gitu loh. Mungkin juga ada yang di bawah itu, saya nggak tahu. Tapi yang paling penting adalah Anda butuh produknya kan. Anda nggak mungkin dong cerita ke teman-teman dan bilang bahwa produk Anda itu bagus tapi Anda nggak menggunakannya. Jadi biasanya ada paket-paketnya. Dan paket-paketnya itu paling ya teman-teman ya, kalau Anda belanja produk 5-10 juta saja, Anda sudah bisa bergabung menjadi member, distributor di sebuah perusahaan MLM. Bahkan ada yang kurang dari 5 juta sudah bisa. Ya. Jadi intinya modalnya kecil. Kenapa saya bilang 5-10 juta itu kecil? Karena kalau Anda mau bisnis konvensional nggak bisa dengan angka itu. Ya. Dan menariknya lagi teman-teman, itu bukan stok barang. Oke, Anda belanja produk MLM untuk Anda pakai sendiri, untuk keluarga Anda sendiri. Misalkan Anda konsumsi suplemen, Anda tahu pasti, oh saya ini doyan makan goreng-gorengan, berarti nanti ini nggak bagus nih untuk tubuh saya. Ya, saya butuh suplemen apa? Anda konsultasi kepada upline Anda. Saya butuh belanja produk-produk apa untuk pencegahan. Nah itu teman-teman. Jadi Anda modal yang dipakai untuk bergabung menjadi distributor MLM itu adalah untuk belanja produk kebutuhan sendiri. Beda dengan bisnis konvensional. Nggak bisa dengan angka hanya sekitar 5-10 juta. Anda belanja dan Anda butuh stok juga untuk bisnis konvensional. Makanya modalnya besar. Di MLM nggak perlu stok. Biaya operasionalnya juga kecil. Anda nggak butuh kantor. Karena bisnis MLM itu bisa dilakukan di mana saja. Anda bisa ketemu di cafe, cerita tentang bisnisnya. Anda bisa ketemu di rumah teman Anda. Anda bisa lakukan di rumah masing-masing melalui online, video conference, WhatsApp call, dan lain-lain. Anda tidak butuh kantor, sehingga Anda udah hemat biaya sewa kantor. Gudang, stok nggak perlu karena pembelanjaan produk itu semuanya lewat perusahaan supplier. Ada sistem yang belanjanya itu lewat kantor, ada yang sistem belanjanya itu lewat stokis setempat. Jadi Anda nggak usah ribet lagi soal stok barang. Udah nggak butuh kantor, nggak butuh gudang, berarti Anda nggak butuh karyawan untuk menghandle itu semuanya. Udah hemat gaji karyawan. Inilah salah satu keunggulan dari bisnis MLM. Anda tanpa karyawan pun bisa membangun sebuah bisnis yang begitu besar yang memberikan passive income nantinya. Kalau kita mau bisnis online shop, misalkan belanja jualan di marketplace, ya, Anda pasti harus stok barang. Mungkin awalnya itu modalnya kecil, ya, Anda hanya sistemnya itu dropship, ya. Ada teman yang mau belanja, Anda reseller dari orang lain. Tapi itu nggak akan gede. Kalau Anda mau gede, Anda harus cari supplier sendiri, mungkin ke luar negeri, cari barang yang bagus, Anda survei, oke nggak suppliernya. Sometimes itu kayak beli kucing dalam karung. Ternyata awalnya bagus, wah pengirimannya kacau balau ya. Anda harus cari lagi supplier lain, ya itu butuh modal semuanya. Oke, Anda harus stok barang. Semakin laku bisnis Anda, maka semakin banyak stok yang Anda harus persiapkan ya. Artinya Anda nggak mungkin handle sendiri. Anda harus gaji karyawan untuk menghandle itu semuanya. Jadi fokus Anda banyak yang Anda harus pikirkan, dan tentunya duit untuk biaya operasional dan modal juga itu besar. Nah itu sebenarnya hal yang wajar, nggak ada yang salah teman-teman ya. Bisnis konvensional ya memang seperti itu. Inilah yang menjadi bisnis MLM suatu keunggulan, karena nggak perlu itu semuanya. Modalnya kecil, otomatis resikonya juga bisa tekan sekecil-kecilnya.
Nggak pernah saya dengar orang yang jalankan MLM, kemudian dia bangkrut. Wah, saya tuh rugi banyak jalankan MLM. Itu salah. Itu bukan MLM, itu money game. Atau ya mungkin oknum, ya upline yang meminta Anda untuk nyetok barang yang berlebihan. Bukan nyetok barang secukupnya untuk keperluan Anda dan mungkin 1, 2, 3 konsumen, itu dia loh. Tapi berlebihan kayak buka toko sampai ratusan juta padahal Anda bukan stokis. Ya, itu yang membuat akhirnya Anda nggak bisa jual produknya dan Anda merasa dirugikan. Tapi kalau bisnis MLM yang sebenarnya, tidak mungkin Anda bangkrut gara-gara invest terlalu banyak. Karena modal jalankan MLM itu sungguh kecil. Keunggulan yang kedua, bisnis MLM bisa dijalankan secara paruh waktu. Jadi fleksibel. Anda nggak harus full time. Saya menjalankan bisnis MLM belasan tahun lalu masih sebagai seorang karyawan. Saya hanya gunakan waktu-waktu after office saya untuk jalankan bisnis MLM. Ya, pulang kantor, saya ketemu orang, lakukan home meeting di rumah teman, lakukan home meeting di rumah saya. Nah, itu yang saya lakukan paruh waktu. Sabtu Minggu, nah saya bisa ngegas lebih banyak lagi ketemu orang. Jadi teman-teman gak harus meninggalkan pekerjaan Anda untuk full time jalankan bisnis MLM dan berharap dengan full time nanti Anda akan lebih maksimal dapat hasilnya. Enggak. Yang penting itu full heart. Justru saya melihat banyak orang yang terburu-buru full time meninggalkan pekerjaan dia karena terlalu antusias menjalankan MLM dan mereka mengira bahwa wah, kalau saya udah full time saya bisa nih dari pagi sampai malam bisa ketemu orang ganti jam kerja yang biasa kerja buat orang sekarang kerja buat diri sendiri. Tapi apa yang terjadi? Banyak yang kecewa karena malah waktu luang itu jadi terbuang sia-sia, nggak tahu mau ketemu siapa karena teman-teman saya itu semuanya pada kerja. Nah, akhirnya kebanyakan nganggur. Nah, kebanyakan nganggur itu malah bikin stres. Jadi bukan itu solusinya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Full heart. Saya sudah melihat dan saya sendiri terbukti banyak teman-teman saya, upline saya juga, ya semuanya memulai bisnis ini sebagai seorang pegawai dulu, nggak meninggalkan pekerjaan. Kita jalankan bisnis ini sampai akhirnya bisnis ini bisa memberikan penghasilan 2-3 kali lipat dari gaji selama 6 bulan dan stabil. Baru kita konsultasi kepada upline untuk oke, apakah saat yang tepat untuk saya full time. Kalau merasa